Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita simak Sukowati Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Pas Kita, dan keluarga siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk edisi hari ini di hari Senin 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau di 5 Juni 2023. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dalam program Sukowati Menyapa. Pendengar di manapun Anda berada, tentu di kesempatan kali ini nanti kami akan memberikan bahasan untuk Anda di Bumi Sukowati Sragen. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita telah siap narasumber ya, langsung dari Sukowati Sragen ya, Bumi Sukowati Sragen. Kali ini adalah sudah siap ada Bapak R. Triyono Putro SHMSI. Beliau adalah Kepala BPBD Kabupaten Sragen. Nah, kita sudah siap lah melalui aplikasi Zoom jarak jauh. Kita sudah siap. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Ada Bapak R. Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik. Bapak, ini saat ini berada di mana ini? Di kantor kah? Ya, ini kami berada di kantor BPBD Kabupaten Sragen. Oh, di kantor BPBD Kabupaten Sragen. Alhamdulillah ini pagi-pagi sudah siap ngantor ini pokoknya Bapak ya. Ya, Bapak, perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini tentang upaya preventif dampak kemarau panjang ini ya di Kabupaten Sragen. Dan ini tampaknya juga sudah mulai ini ya, musim kemarau ini sudah mulai begitu. Nah, ini bagaimana kalau untuk kondisi Sragen sendiri ini seperti apa, Bapak? Begini, Pak. Jadi untuk Kabupaten Sragen yang selama ini selalu terkoordinasi dengan rekan tim yang bergabung dengan BPBD. Sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat untuk kekurangan air bersih, begitu Pak. Jadi sampai tahap ini kondisi aman ya Pak ya. Tapi melalui pengalaman tahun-tahun sebelumnya Bapak, bagaimana kalau biasanya musim kemarau yang ini kan juga diperkirakan nanti kemaraunya juga agak panjang begitu. Nah, ini bagaimana Bapak? Untuk kami dari tim BPBD, edukasi masyarakat yang biasanya terdampak kekurangan air bersih atau kekeringan, yang saat ini kita sampaikan adalah terkait dengan edukasi untuk persiapan terkait dengan nantinya apabila terjadi di wilayah masyarakat secara luas di Kabupaten Sragen yang notabene ada beberapa kecamatan, tidak semuanya di Kabupaten Sragen terdampak. Itu kami berikan sosialisasi agar kiranya tandon-tandon air yang sudah kami bagikan beberapa tahun yang lalu, agar kiranya bisa untuk dibersihkan lebih dahulu. Begitu Bapak, gitu. Dan lain-lain. Jadi dibersihkan dahulu supaya nanti untuk menampung air ini juga bersih airnya juga, begitu Bapak ya. Dan itu kalau ini saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari teman-teman BPBD ini apa ini Bapak? Sedang sibuk apa ini di bulan-bulan ini Pak? Oke, untuk saat ini kami dari BPBD Sragen mendukung program Ibu Bupati tentunya, yang selama ini bulan-bulan ini yang cukup sangat intens terkait dengan hari jadi Kabupaten Sragen. Oh ya, yang kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak ya. Ya, bulan Mei kemarin ini. Ini sampai sekarang hari ini masih ada puncaknya, Bapak, untuk nanti malam. Gitu ya. Gitu. Jadi sangat full bulan Mei ini sampai Juni, awal Juli ini kita full mendukung program Bupati Sragen. Hari jadi Kabupaten Sragen ini Bapak ya. Puncaknya nanti malam ini.
Ya, bukan. Maksudnya hari puncak penghargaannya. Oh, hari Penghargaan puncak penghargaannya. prestasinya nanti akan disampaikan nanti malam. Nah, Oh, gitu. gitu. Jadi Ya, ada dari acara puncak penghargaan di berbagai instansi, bisa jadi begitu ya, ya, penghargaannya ini. Dan termasuk dari BPBD turut serta untuk ikut andil itu juga gitu Bapak ya. betul sekali. Sebagai Betul nominasi sekali. juga Bapak. Lumayan. Iya, iya, iya. Kemudian ini Bapak, berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Sragen. Kalau boleh diinformasikan ke pendengar semuanya, bagaimana ini konturnya, kemudian kondisi dari apa namanya, barangkali ketika nanti berdampak ini di wilayah mana saja begitu. Kan ada yang barangkali datar, kemudian ya menyimpan air cukup banyak juga, kemudian ya di lereng gunung juga ada begitu. Nah, ini bagaimana kalau di wilayah Sragen sendiri, Bapak? Oke, untuk wilayah Sragen yang terdampak, yang terbiasa terdampak yang tahun-tahun kemarin, itu ada 7 kecamatan, Pak. 7 kecamatan. Oh, nggih. 7 kecamatan. Hmm. 7 kecamatan itu terdiri dari Sumber Lawang, Ya. Kecamatan Jenar, Heeh. Kecamatan Miri, Heeh. Kecamatan Mondoan, Heeh. Kecamatan Tangen, Heeh. Kecamatan Gesi. Itu untuk tahun-tahun yang kemarin. Untuk yang saat ini memang belum begitu terdampak. Belum begitu terdampak gitu ya. Hmm. Artinya memang Kodono juga ada sedikit ya. yang memang daerah-daerah perbatasan dengan kabupaten lain ini Bapak ya. Utamanya biasanya yang berada di wilayah utara ini Bapak berarti ya. Di wilayah utara ini memang ada potensi untuk ketika musim kemarau ini ada dampaknya begitu. Ya, kemudian kalau untuk potensi bencana di musim kemarau ini biasanya apa sih Bapak kalau di wilayah Kabupaten Sragen selain di kekurangan air misalkan begitu? Ya, musim kemarau panas seperti ini biasanya terdampak adalah kebakaran. Kebakaran, nah betul. Iya. Ini perlu pembelajaran dan edukasi pada masyarakat. Karena nantinya kita akan memasuki masa kemarau panjang, seumpamanya terjadi betul-betul, ya kita sampaikan edukasi yang mendidik untuk masyarakat yang sekitar terdampak kekeringan dan juga secara umum gitu, Bapak, seperti itu. Termasuk biasanya kalau di area-area persawahan itu ya, ini ketika setelah panen, kemudian jerami dibakar, ini apakah juga akan ini sebenarnya berdampak juga nggak sih Pak gitu? Ya, oke, betul sekali. Masyarakat yang saat ini atau yang sedang berpanen atau damen istilahnya. Ya, damen kalau Jawa ya. Damen. Biasanya kan ada masyarakat yang mengambil untuk makan ternak. Nah, ya, itu. ada sebagian seperti itu. Itu sangat manfaat sekali. Nah, kadang-kadang yang membuat kita perlu memberikan edukasi juga, itu ada masyarakat yang membakar jeraminya, mengakibatkan kadang-kadang di pinggir jalan itu kepulan asapnya yang sangat luar biasa, akhirnya terjadi juga kecelakaan, itu bisa terjadi juga. Betul. Dari itu kami juga memberikan arahan pada masyarakat secara umum agar kiranya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu Bapak. Oh, jadi memang sangat berbahaya juga ya ketika di pinggir jalan semuanya dibakar, nah kemudian asapnya ini kan menghalangi jalan. Nah ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dan juga udaranya juga. Ya, lebih baik dimanfaatkan barangkali untuk dikumpulkan sebagai pakan ternak. Nah ini lebih bermanfaat begitu Bapak ya. Bisa dijual, bisa dipakai sendiri ketika punya hewan ternak itu. Tapi ada kadang-kadang ditabungnya, Pak, istilahnya ditabung. Ya, betul. Ditandu. Ditandu. Betul. Kan biasanya jemur dulu ya biar kering. Nah, kemudian nanti ditandu. Nah, ini malah justru lebih bermanfaat itu Bapak ya ketimbang dibakar. Ini malah justru akan semakin membahayakan, tidak pada ketika di pinggir jalan besar atau jalan perkampungan, ini juga mengganggu pernapasan gitu, mengganggu perjalanan juga begitu. Nah, kemudian kalau sampaikan juga Pak. Jadi untuk yang tandon jerami juga itu kalau perlu anak-anak yang sering kadang-kadang main di sekitaran itu perlu juga pemberitahuan atau pembelajaran. Gimana pemberitahuannya gimana? Bahayanya gimana Pak? Bahaya tampungan jerami juga itu kadang-kadang main anak api, korek api di sekitarnya itu juga membuat
kebakaran. Namun tetap kita sosialisasikan seperti itu kepada masyarakat secara luas. Begitu, Pak. Jadi tandonnya ini ya juga harus barangkali punya tempat sendiri yang aman gitu Bapak ya, dari jangkauan anak atau jangkauan ketika ya tanpa sengaja misalkan ya bermain api atau mungkin mainan api atau ya barangkali ditemukan begitu. Jadi ada jangkauannya. Ini jaraknya minimal berapa Bapak? Ya, efektifnya agar sekiranya tidak terlalu dekat aja kita. Tidak dekat ada berapa meter kira-kira aja, kira-kira ya. Jangan terlalu dekat dengan rumah, Pak. Nah, itu penting juga, berarti tidak terlalu dekat dengan rumah. Kalau bisa jangan gandeng dengan rumah gitu ya. Betul. Nanti kalau gandeng ya tanpa sengaja kebakar nanti kan meremehnya ya. Meremehnya kan ke rumah. Juga di Tanjung sana juga buat kayak rumah kecil itu Pak, apa namanya itu, gubuk gitu. Gubuk kalau di desa gubuk ya. Betul. Ya, sawah. Ya, jadi dibuat gubuk atau mungkin dibuatkan di pinggir sawahnya, dekat sawahnya itu juga bisa gitu ya. Ini salah satu upaya juga begitu. Kemudian kalau agenda-agenda dari BPBD barangkali untuk menghadapi itu, apakah ada semacam turun ke bawah untuk sosialisasi ke wilayah-wilayah yang memang berpotensi untuk bencana itu Bapak? Oke, untuk tim kami tentunya berkoordinasi dengan rekan-rekan semuanya, kasih-kasih yang membidangi, untuk biar agar tidak terjadi hal semacam yang kita harapkan nanti, turun ke lapangan untuk memberikan arahan-arahan yang seperti tadi saya sampaikan kepada masyarakat. Nantinya apabila terjadi kemarau panjang, disampaikan melalui rekan-rekan kami di lapangan dan koordinasi dengan desa tentunya, kepala desa dan edaran kepada camat untuk surat-surat administrasinya secara tertulis agar kiranya bisa mengantisipasi dampak seperti itu. Begitu Bapak. Kemudian kalau barangkali ini ya belajar dari tahun yang lalu begitu, kalau musim kemarau ini berapa bulan ini Bapak? Dan barangkali yang perlu kita persiapkan sebagai warga yang ada di Sragen dan sekitarnya ini seperti apa begitu Bapak? Oh gini, untuk rekan-rekan sudah belajar dari tahun kemarin tahun 2019 itu yang sangat luar biasa panjangnya. Panjangnya betul. Itu yang tahun 2021, 2021 itu tidak begitu terdampak panjangnya. Karena kemaraunya kemarau basah, jadi bisa tidak terlalu panjang. Dan untuk yang tahun ini sepertinya teman-teman rekan-rekan semuanya dari tim terpadu, tidak hanya dengan BPBD saja, jadi dari dinas yang terkait, BMKG misalkan gitu ya, di pertanian terkait dengan persawahannya, dengan lingkungan hidup, dengan saluran air bersih, air sungainya, begitu Pak. Jadi kita selalu berikan edukasi di pinggir aliran Bengawan Solo dengan membentuk suatu desa tanggap bencana. Tangguh bencana, desa tanggap bencana. Jadi di situ juga kami bentuk forum pengurangan resiko bencana, yaitu di setiap aliran sungai yang sekiranya nanti bisa membuat terdampak itu kami berikan bentuk forum, begitu Bapak. Oh, jadi ada forum-forumnya. Kemudian secara real agenda yang dilakukan dari forum itu apa biasanya Bapak? Dari awal sampai akhir barangkali begitu, apa ini dari program-program yang dilakukan? Jadi untuk teman-teman yang dimasuk dalam anggota forum tersebut, yaitu diantaranya adalah dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas, PKK, kepala desa, dan RT sekitarnya, itu adalah mitigasi bencana. Seperti itu. Diberikan seperti itu pada rekan-rekan yang di wilayah daerah. Dan juga kita mendampinginya tentunya dari BPBD dan rekan-rekan semuanya dengan terpadu di lapangan. Begitu Bapak. Ya, jadi tentu dari BPBD ini selalu memberikan pendampingan gitu ya dari
destana-destana yang sudah terbentuk. Kalau di Kabupaten Sragen ini sudah terbentuk berapa lokasi atau memang sudah terbentuk semua, Bapak? Belum. Jadi ada 4 desa yang 31 destana untuk kita. Ada 31 destana. 20 desa tanggap bencana. Tangguh bencana tadi ya. Tangguh bencana, ya, betul. Nah, itu tersebar di wilayah mana saja, Bapak? Atau memang yang bisa dikatakan rawan bencana ya? Rawan bencana ini ya bisa bencana yang kalau di pinggir-pinggir misalkan lereng-lereng gunung ini kan tanah longsor dan sebagainya. Kalau di musim kemarau ini kan ya bisa jadi kebakaran dan sebagainya ini. Ini bagaimana bentukannya? Di sekitar aliran sungai Bengawan Solo ya? Anakan Bengawan Solo. Bengawan Solo. Yang lebih banyak di itu ya berarti ya? Jadi dari selatan, yang paling selatan ini mungkin ada Masaran dan sebagainya begitu Bapak ya? Aliran sungai sampai yang paling timur ini ya, paling timur di Kabupaten Sragen yang memang itu anak-anak sungai Bengawan Solo begitu ya? Ya, kemudian ini berkaitan dengan Bengawan Solo juga ini Bapak. Ini kan barangkali ada oknum yang secara ya orang-orang tertentu lah begitu yang membuang sampah sembarangan di aliran sungai dan lain sebagainya begitu. Nah, ini apakah ada agenda juga di sepanjang aliran Bengawan Solo di area Sragen ini Bapak untuk agenda bersih-bersih sungai dan sebagainya begitu? Oke, tentunya kami sudah juga mengagendakan hal ini karena sebagai tugas kami juga yaitu terkait dengan bersih-bersih ini. Kalau di Bengawan Solo-nya sendiri adalah wewenang dari BPWS-BS-nya. BPWS-nya. Ya, itu yang berkompeten, yang berwenang. Ya, anak-anak sungainya Bengawan Solo kita. Jadi kita mendukung dengan bersih-bersih yang dilakukan Sungai Bengawan Solo, di antaranya Sungai Mungkung. Oh, Mungkung ya. Garuda, seperti itu Pak. Jadi sudah kita beberapa hari kita agendakan kemarin ya. Karena kan ada ya sebagian perilaku masyarakat ya oknum ya dikatakan tadi membuang sampah sembarangan begitu. Kalau ditegur biasanya nanti juga Kelly misalnya gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang semacam ini, barangkali himbauan untuk tidak buang sampah sembarangan ini apa ya? Betul, gini Bapak. Kami juga pernah mengalami langsung di lapangan. Itu waktu kami bersih di sungai. Itu ada yang masyarakat yang mungkin kurang peduli. Kita saat bersih itu di sungai. Dia buang sampah. Nah itu kadang-kadang tingkat masyarakat yang kurang peduli dengan sampah. Nah itu kami dari forum tersebut, jadi yang kita arahkan agar kiranya memberikan edukasi pembelajaran ke masyarakat. Kalau kami langsung tegur, kadang-kadang itu belum bisa langsung terima. Nah, kesadaran masyarakat itu kita lewatkan forum FPRC tadi tersebut. Jadi nanti rekan-rekan yang di lapangan langsung, jadi yang tim tertentu jadi seperti itu Pak. Apalagi kadang-kadang masyarakat sendiri pun juga saking saking tidak sukanya dengan orang yang buang sampah sembarangan, biasanya di pinggir-pinggir sungai ini ada tulisan jangan buang sampah di sini. Terus ada yang lebih lebih ekstrim lagi ini cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Sampai segitunya begitu loh Bapak. Nah, ini kadang-kadang orang lewat padahal bukan penduduk situ, bisa jadi bukan penduduk situ, orang lewat bawa tentengan kresek atau kersek gitu ya, isinya sampah, sambil jalan sambil tanpa ada rasa bersalah buang di situ aja gitu. Itu Pak. Itu yang membuat gergetan kalau kami. Gergetan itu kadang-kadang luar biasa. Itu kepeduliannya masyarakat kadang-kadang yang itu perlu ditegur yang seperti itu Pak. Ya perlu ditegur, perlu ada edukasi ya turun ke masyarakat. Salah satu baik lagi ada sanksi jerahnya itu loh Pak. Nah, penting juga itu Pak. Sanksi jerahnya atau kalau perlu mungkin ada undang-undangnya itu ya. Ada keputusan bupati. Kadang-kadang masyarakat itu kurang peduli. Tanpa rasa bersalah biasanya buang aja gitu ya. Yang rumahnya bersih tapi di sisi lain mungkin di sekitaran sungai dan sebagainya menjadi kotor, kemudian menjadi berdampak pada lingkungan kan begitu.
Ya, betul sekali. Jadi kan pedulinya ya hanya di rumahnya bersih, tapi yang lain masih kotor kan. Nah ini sama saja gitu kan. Dampaknya akan justru malah lebih luas begitu. Ya Pak Triyono, ini menarik sekali nih ya perbincangan kita. Tapi kita mesti rehat dulu ini Pak Triyono untuk menghadirkan informasi nih Pak. Nanti kita lanjutkan lagi ya, tetap stay Bapak untuk kita lanjutkan diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami rehat dulu ya di kesempatan pagi hari ini untuk program Sukowati Menyapa. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Sukowati Menyapa, dan masih bersama ada Bapak R. Triyono Putro SH MSI. Beliau adalah Kepala BPBD Kabupaten Sragen. Baik, Bapak Triyono masih tersambung ya? Ya. Alhamdulillah baik. Kita lanjutkan lagi nih Bapak perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini Bapak ya, masih tentang musim kemarau ini yang akan datang ini ya, meskipun ini juga sudah mulai masuk musim kemarau ini ya Bapak, hitungannya begitu ya. Nah, kemudian kalau agenda dari teman-teman BPBD untuk bulan-bulan ke depan ini apa ini Bapak, dalam rangka ya upaya preventif mengatasi musim kemarau ini juga begitu, apa ini Bapak? Jadi gini Bapak, jadi kita mempunyai program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk jangka pendeknya itu sudah kami sampai di depan tadi. Jadi berkaitan dengan persiapan menjelang, mudah-mudahan tidak ada ya, menjelang persiapan ini perlu persiapan betul. Jadi untuk tandon-tandon tadi yang disampaikan di depan tadi untuk masyarakat untuk dipersiapkan. Itu yang pertama untuk jangka pendeknya. Yang jangka menengahnya yaitu kita menggandeng beberapa CSR. Nah, yang saat ini yang tahun-tahun kemarin yaitu adalah dari yang paling besar adalah PT Mitratel. Mitratel yang kedua adalah dari PLN Surakarta. Jadi CSR kita yang jangka panjangnya adalah penanaman pohon tanaman keras tentunya di titik-titik tertentu. Begitu Bapak. Kemudian kalau monggo. Terus monggo dilanjutkan. Jadi gini, jadi di titik-titik tertentu ini agar kiranya penanaman pohon tanaman keras ini agar bisa mengikat atau sumber mata air, jadi tidak langsung menghilang. Jadi program ini sudah berjalan beberapa tahun kemarin, yang saat ini belum membuahkan secara maksimal. Namun demikian kita berupaya dengan agar kiranya program ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya untuk penanaman jangka panjangnya seperti itu di titik awan air tadi Pak. Begitu, apalagi Pak. Kalau di Sragen ini kan kebanyakan memang wilayahnya persawahan juga begitu Bapak ya, wilayah persawahan. Kemudian kalau kami lihat di Sragen ini biasanya kalau di jalan-jalan sawah ini kebanyakan ditanami pohon-pohon keras seperti kemudian ada tembesi, kemudian ada jati atau sebagian mauni dan sebagainya. Emang ini ya pohon-pohon yang disarankan untuk ditanam itu yang pohon-pohon yang semacam itu Bapak? Jadi untuk tanaman keras yang untuk turus, istilah bahasanya turus. Ya. Turus. Turus jalan untuk pelindung atau mempercantik keindahan juga, termasuknya untuk merindang dari sumber air juga bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam juga seperti itu. Alam. Jadi seperti itu agar kiranya bisa secara maksimal seperti itu. Nah ini kan pohon beringin juga seperti itu. Beringin ada. Tapi ada anggapan kalau beringin ini angker. Nggak masalah sebenarnya Pak ya. Kita rapikan. Tentunya tidak secara itu saja. Kita rapikan. Tapi memang kalau kita lihat di wilayah Sragen ini pohon-pohonnya ini besar-besar sekali loh Pak. Asik sekali ya ketika di area persawahan ini mesti kalau jalan siang ya teduh enak gitu. Tidak seperti halnya yang lain, kadang-kadang untuk
pohon-pohon yang ketika memang berada di area persawahan, yang di kanan kirinya adalah area persawahan, kalau ditanami pohon, ini kadang-kadang ada pemilik sawah yang mengatakan nanti tandure kayoman misalkan gitu ya, tandure nggak baik gitu. Apakah semacam itu Bapak? Dan barangkali bisa disampaikan edukasi untuk pendengar semuanya tentang pentingnya untuk menanam pohon-pohon yang keras untuk penyimpan air dan sebagainya itu tadi Bapak. Ya betul sekali ya, kami sampaikan dengan masyarakat secara luas agar kiranya masyarakat di sekitar persawahan ini juga bisa menyadarinya dan kiranya tidak kekeringan air di wilayah setempat. Jadi agar tanaman pohon-pohon yang ada di persawahan juga kita rawat bersama-sama, itu tidak dibiarkan saja. Itu Bapak, seperti itu. Jadi, bahkan kalau ada yang sedikit ekstrim ini karena eman-eman dengan area sawahnya yang katanya kiyupan ya ke bahasa Jawanya, tidak terkena sinar matahari ini masih kecil sudah matikan untuk pohon-pohonnya. Tapi sebenarnya itu penting juga ya Bapak ya untuk penyimpan air dan sebagainya itu. Betul sekali. Kadang-kadang malah masyarakat itu sengaja dibakar di batang-batangnya itu kadang-kadang malah mati itu, biasanya tanpa diketahui oleh orang. Jadi di pangkal batangnya itu kadang-kadang di api ya, akhirnya lama-lama kan habis. Kasihan. Ya, itu kan termasuk perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak baik gitu ya. Artinya memang ada edukasi-edukasi ke masyarakat betapa pentingnya untuk cadangan air. Kemudian kalau untuk musim kemarau ini ya, dengan adanya mungkin pertanian dan sebagainya, kemudian di area persawahan, kalau kita melihat di wilayah-wilayah Sragen ya, kalau mungkin pernah melihat di Tanon dan sekitarnya, ini banyak sumur-sumur dalam itu Bapak. Ini apakah juga berpengaruh Bapak? Berpengaruh dengan hadirnya kemarau panjang sehingga kebutuhan air di perdesaan ini tidak mencukupi begitu Bapak dari pandangan teman-teman BPBD? Gimana Pak? Coba diulangi Pak. Tentang area-area persawahan ini Bapak yang biasanya musim kemarau ini kan tadi di wilayah Tanon dan sekitarnya ini banyak sumur-sumur dalam Bapak. Nah, sumur-sumur sibel itu, nah ini apakah juga akan berdampak juga untuk kebutuhan air di masyarakat sekitarnya itu Bapak? Ya, untuk sibel itu kedalaman airnya ada batas. Ada aturannya gitu ya harusnya. Aturannya, jadi biar tidak berdampak ke lingkungan masyarakat sekitarnya, tentunya ada aturannya yang diperbolehkan. Jadi sampai kedalaman sekian meter Bapak. Jadi tidak sembarangan membuat sumur sibel seperti itu. Silakan nanti teman-teman dari Dinas Pertanian juga memberikan edukasi kaitannya dengan pertamahan seperti itu. Jadi agar saling memberikan manfaat, jadi tidak merugikan lain seperti itu. Artinya masyarakat juga bersinergi dengan dinas-dinas yang lain untuk mengedukasi masyarakat ya untuk kelestarian alam juga begitu loh. Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, di Damkar ya, itu terkait dengan kebakaran tadi harus kita bersinergi begitu Pak. Selalu bersinergi begitu. Kalau melihat waktu-waktu sebelumnya ini Bapak, yang dikeluhkan warga di daerah Sragen dan sekitarnya ini biasanya apa Bapak untuk menangani pada saat musim-musim kemarau begini? Ya ini air bersih. Air bersih ya yang paling berdampak ya. Air bersih. Sangat berdampak, terutama di istilah karo kami itu branglor benguan. Itu sangat terdampak kadang-kadang seperti itu, air bersih yang terlalu panjang, kemarau terlalu panjang, akhirnya kita perlu bantuan CSR. Kalau kami di anggaran APBD itu tidak mencukupi, tentunya kami bersama dengan CS jalan bisa membantu secara umum seperti itu Pak. Dan sampai saat ini juga sudah mulai persiapan ya Bapak ya. Artinya memang ketika di daerah-daerah di daerah lor tadi ini memang benar-benar ini ya, air itu memang sulit begitu Bapak ya. Ya betul. Jadi memang kalau dilihat dari kontur tanahnya, kalau di daerah Branglor sana itu kalau kita buat sumur itu airnya asin. Jadi seperti itu. Oh gitu. Titik-titik tertentu. Iya betul seperti
Dan juga untuk persiapan kami untuk persiapan menjelang kemarau panjang ini, kami sudah bersurat tentunya kepada pimpinan wilayah dan masyarakat secara umum. Seperti itu, Pak. Kemudian selain dari wilayah-wilayah utara tadi, apakah ada potensi-potensi yang lain yang kekeringan sawah misalkan begitu ya di wilayah Kabupaten Sragen ini, Bapak? Ini kan saat ini ada beberapa titik yang terkait dengan persawahan, yaitu beberapa kecamatan saat ini sudah ada yang terdampak juga. Oh, sudah mulai ini ya? Tapi tidak secara masif ya, ada beberapa saja. Namun sudah ditangani oleh Dinas Pertanian secara bersama-sama dengan PPL dan rekan-rekan di pertanian, seperti itu, Pak. Ada edukasi khusus dari Dinas Pertanian terkait dengan sawah tadi. Seperti itu, Pak. Berarti memang harus ada ini ya, mulai persiapan lah gitu. Dari masing-masing masyarakat harus paham, harus bagaimana dan harus seperti apa. Ini sudah diedukasi ke masing-masing pemerintah desa, kemudian turun ke RW RT-nya juga begitu, Bapak ya, untuk menghadapi itu semuanya. Kemudian tanaman tidak hanya harus sawah, padi saja, seperti jagung, seperti itu, kacang tanah, dan lain-lain bisa tidak perlu banyak air gitu. Artinya kan perlu perencanaan begitu ya, yang kiranya musim kemarau panjang ini kita harus tanam apa, kemudian pilihan benih apa. Nah ini termasuk menjadi pertimbangan begitu, Bapak ya, untuk airnya ya nanti digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian untuk tanaman nanti membutuhkan yang minim. Kalau di Sragen ini biasanya mulai musim-musim ini persiapan untuk jagung biasanya begitu, Pak. Ini jagung gitu ya. Nah, Bapak, kemudian kalau di daerah-daerah yang hijau ini, apakah ada potensi juga kebakaran yang di area hijau ini, Bapak, kalau di daerah Sragen? Ya, alhamdulillah untuk wilayah kami, wilayah Sragen, yang istilahnya hijau, lahan hijau ya, tidak terdampak. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Itu bersyukur sekali. Karena kita selalu memberikan arahan dan bimbingan, petunjuk, dan rekan-rekan semuanya memberikan edukasi masyarakat secara luas seperti itu. Saat ini belum ada, semoga tidak ada. Semoga tidak ada ini yang diharapkan gitu ya. Kemudian kalau di wilayah-wilayah perkotaan ini yang perlu menjadi perhatian apa, Bapak, ketika masuk ke musim kemarau ini begitu, yang barangkali bisa diedukasi untuk saudara kita yang barangkali di perkotaan gitu ya, di perkotaan di wilayah Sragen ini. Ya, betul sekali. Kalau di perkotaan itu terkait dengan aliran sungai. Nanti saat ini di perkotaan itu kan banyak sekali masyarakat pemukim ya. Jadi perlu intens sekali untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat kota yang saat ini mungkin air sudah tidak mengalir lagi, malah dibuangi sampah. Ini seperti itu. Semakin menumpuk sampahnya. Ya betul, akhirnya bau busuk akhirnya. Tapi tetap kami diberikan pelajaran bersama-sama Dinas Lingkungan Hidup seperti itu ya, seperti itu. Jadi teman-teman dari tidak hanya dari Dinas atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja, kita tim terpadu tentunya tidak seperti itu, Bapak. Betul. Jadi harus ada sinergi dari dinas-dinas yang terkait lainnya begitu ya, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkotaan juga begitu ya, pertamanan juga, ini kan saling terkait begitu. Bapak, ini tidak terasa kita perbincangan sudah di akhir acara ini loh, Pak. hampir 1 jam ini tak terasa. Barangkali apa yang terakhir ini, Bapak, untuk dipesankan ke saudara-saudara kita semuanya terkait tema yang kita angkat ini adalah upaya preventif untuk menghadapi musim kemarau yang ini sudah mulai begitu ya. Baik untuk masyarakat Sragen ataupun para pendengar semuanya, apa ini yang bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih, Mas. Jadi untuk terkait dengan hal ini, tentunya kami berharap dengan secara bersama-sama kepada masyarakat Sragen. Tentunya mari kita bangkitkan jiwa bersama-sama. Kepedulian kita secara massal, secara masif untuk peduli terhadap sosial lingkungan kita masing-masing. Solidaritas kita, soliditas kita bersama-sama, mari kita terpadu
bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita bersama agar kiranya dampak kekeringan ini tidak terjadi di masyarakat secara umum. Begitu Bapak. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Bapak ya, apa yang disampaikan, ilmunya disampaikan pagi hari ini, perbincangan kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang diagendakan, direncanakan ini berjalan dengan baik. Kemudian upaya-upaya preventif tadi sudah dilakukan dan turun ke masyarakat Sragen semuanya tentunya. Dan masyarakat Sragen paham, minimal Sragen, umumnya untuk masyarakat yang ada di seluruh Nusantara ini tentunya. Terima kasih Bapak, informasinya sekali lagi. Salam untuk rekan-rekan yang ada di BBBD Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat selalu insya Allah. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Sukowati Menyapa kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.